Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fitrian Perdana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teknik non-tes. Nah, di sini teknik non-tes merupakan suatu cara pengukuran atau penilaian hasil belajar peserta yang dilakukan tanpa menguji mereka. Nah, di sini teknik non-tes ini memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta dari segi ranah afektif dan keterampilan. Adapun macam-macam teknik non-tes yaitu pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, angket, daftar cocok, dan skala bertingkat. Yang pertama, validitas non-tes. Validitas atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Nah, validitas terhadap instrumen non-tes untuk penggunaan instrumen non-tes yang bersifat menghimpun data dalam bentuk naratif atau nominal cukup dilakukan dengan validitas isi atau konstruk. Validitas isi dimaksudkan untuk mengetahui isi dari suatu alat ukur, bahannya, topiknya, substansinya, apakah sudah representatif atau belum. Instrumen yang dikembangkan menggunakan model kesepakatan tersebut untuk memutuskan koefisien validitas isi. Jika hasil dari koefisien validitas ini tinggi, maka dapat dinyatakan bahwa pengukuran atau intervensi yang dilakukan adalah valid. Namun apabila tidak demikian, maka perlu dilakukan revisi berdasarkan saran dari penilaian pakar dengan melihat kembali aspek-aspek yang dinilai kurang. Selanjutnya, melakukan proses validasi ulang terhadap instrumen yang telah direvisi, demikian seterusnya sehingga diperoleh hasil yang valid. Instrumen yang valid inilah yang digunakan dalam penelitian mengambil data dari responden yang telah ditetapkan. Menganalisis validitas instrumen yang telah dikembangkan dengan menentukan validitas isi secara keseluruhan dari suatu tes melalui penilaian pakar. Relevansi kedua pakar secara menyeluruh merupakan validitas isi Gregory, yaitu berupa koefisien validitas isi. Nah, di sini koefisien validitas ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun rumusnya yaitu validitas isi sama dengan D per A tambah B tambah C tambah D, di mana A di sini sel yang menentukan kedua penilai atau pakar menyatakan tidak relevan, B dan C merupakan sel yang menunjukkan perbedaan pandangan antar penilai atau pakar, dan D di sini sel yang menunjukkan kedua pakar atau penilai memenuhi validitas isi. Nah, yang kedua, reliabilitas. Suatu alat evaluasi memiliki reliabilitas bila menentukan keterangan hasilnya. Artinya, orang yang akan mendapat skor yang sama bila dites kembali dengan alat uji yang sama. Menurut penelitian kualitatif, suatu reliabilitas itu bersifat menjemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah-ubah sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Sehingga cara melaporkan penelitian bersifat idiosineratif atau beda gagasan atau pemikiran, dan individualistik, selalu berbeda dari orang per orang. Demikian dengan pengumpulan data. Catatan hasil observasi dan wawancara terkandung unsur individualistik. Nah, di sini dapat disebutkan bahwa pengujian valid dan reliable juga dapat dipakai dalam penelitian kualitatif dan tidak hanya pada teknik tes. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability, dependability, dan confirmability. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai teknik tes. Semoga bermanfaat. Saya kira dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.